di poros. Tuh. Jadi udah ada harga. Nah, begitu juga jumlah baut. N baut. Kalau nanti menyesuaikan dengan diameter poros. Nah, jadi ini udah standar. Tebal, jumlah baut, diameter hook, diameter antar baut ke baut, tebal baut, itu nggak bisa ubah. Nah, yang kalian, kalau rusak ini, kalian nanti cuma ngitung berapa rusak daripada tegangan crushing aja. Nih. Kalau hancur, ya kita naikkan tegangan, gitu aja, selesai. Begitu juga untuk diameter baut. Untuk diameter baut misal. Untuk diameter baut, untuk diameter baut, ini sudah standar. Dengan M berapa. Nah, yang ini standar, yang kita bisa mainkan atau kita rubah adalah tegangan gesernya. Ini variabel, udah itu aja. Jadi kesimpulan kalian untuk mengecek kalau diberi tegangan, ujungnya apa? Ending daripada pembicaraan ini. Layak dan tidak layak. Layak atau tidak layak. Nah, maksudnya kalau tegangan diberikan nggak layak karena dia lebih kecil. Kalau tegangannya tidak layak, ini kalau tegangannya lebih besar. Jadi itu aja, kita naikkan tegangan. Jadi pada ujungnya kesimpulan, ini sudah langsung kesimpulan, nanti cuma teori aja. Kesimpulan, kalian tes tegangan geser untuk baut. Nanti contoh soalnya sudah ada tegangan, layak nggak saya beri tegangan ini? Nggak layak, oke, cuman rekomendasi layak atau tidak layak, oke atau tidak oke. Ini untuk baut, tegangan crushing pada kopling. Jadi tegangan yang kita main, nggak layak atau namanya oke atau tidak. Itu aja. Begitu juga baut nggak bisa. Wah Pak, kita bautnya kita jumlahin, kita banyakin. Iya, secara teoritis boleh. Tapi barangnya ada nggak kopling dengan jumlah baut segitu? Karena jumlah baut itu tergantung dari diameter poros. Itu endingnya. Dari kesimpulan dari PD. Jadi jenis-jenis. Nah ini juga termasuk disebut dengan kopling. Nah, ini fleksibel, maksudnya fleksibel ini dia tidak inline. Jadi kalau yang tadi inline segaris, ini tidak segaris. Ini bisa ke atas, bisa ke bawah poros ini. Begitu juga poros yang ini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini kalau kalian bisa lihat, ini kalau kalian lihat mobil yang gardan. Nah, untuk mobil gardan itu seperti itu karena dia nggak center antara poros ban, axial ban itu, poros ban dengan poros mesin. Jadi dia nggak inline, maka dipasanglah kopling yang tidak tetap. Ini maksudnya ini kopling tidak segaris. Yaitu kopling kedua poros tidak segaris. Kenapa tidak segaris? Ada kemungkinan penggeraknya bisa bergerak ke atas ke bawah atau yang digerakkan bisa berubah ke kiri kanan. Ini mungkin bisa juga kalian ketemuin. Kalau kalian di pembangkit
apa ya, saya kira-kira enggak. Wah, mungkin kalian untuk penambah air, mungkin airnya di bawah sumber air dipasang poros untuk pompa. Nah, sedangkan motornya takut motornya misal takut basah, itu ada kemungkinan motornya di atas. Nah, jadi bisa motornya di atas, dipasang poros, dan pompanya di bawah pasang poros. Jadi ada kemungkinan yang satunya bisa berubah tinggi rendah, yang bergerak, yang bawahnya bisa diubah ke kiri ke kanan. Jadi kayak gitu. Itu salah satu contoh. Tapi biasanya ini yang sifatnya permanen. Tapi biasanya kalau di pembangkit itu jarang ini. Ini nih sifatnya kalau apa, insidentil. Jadi ada pengambilan air di bawah, bukan ada instalasi yang tetap. Biasanya udah satu paket. Ini salah satu contoh aja. Tapi lebih tepatnya ini kalian bisa lihat ini kopling tidak tetap yang fleksibel ini di mobil lah, di mobil yang penggerak roda belakang. Jadi mesinnya tuh enggak segaris dengan poros. Itu salah satu contoh. Nah, tapi ada juga kalau di elemen mesin ini boleh disebut dengan kopling fleksibel. Tapi kalau di apa ya, di bengkel itu namanya cross joint. Jadi ada yang juga ini bisa disebut dengan cross joint. Jadi ini kalau ini boleh dibilang di elemen mesin, ini untuk itu nama fleksibel. Ada yang nyebutnya juga cross joint. Ya, itu sebagai pengetahuan aja. Nah, kenapa saya bilang tadi udah standar diameter poros ini ketentuan nih untuk coupling plane kita tadi. Jadi jumlah baut ini diameter poros. Jumlah bautnya ini nggak bisa diubah. Mau dinaikkan 6, nggak ada. Poros yang 50 mili itu nggak ada yang jumlah bautnya 6. Ya jadi kita nggak, ini udah ada 4, ini paling kita ganti tegangannya. Jadi ini untuk baut juga yang sampai diameternya 150 rusak, mau ganti yang 8 atau yang 10 nggak bisa karena udah ada standar jumlah bautnya 6. Yang 151, oh pantas dapat kacamata. 151 sampai 230 mau diganti nggak bisa, harus 8. Begitu juga 231 sampai 390 10, dan lebih dari 390 ini 12. Ini maksimum. Jadi kalau bautnya seperti ini, koplingnya seperti ini. Nih. Kok gambarnya kayak gini ya? Nih, nih. 4. Kalau ini 8. Ya tinggal kita buat aja, tinggal main nih. Jadi ini 8, kalau 8 ini berarti ini untuk poros yang 151 sampai 230. Seperti itulah. Hitungannya cuma tegangan geser aja. Tuh, ini dari bukunya. Yang ini sudah ada standar. Yang ini 3D-nya, yang ini 2D-nya, yang ini setengahnya, yang hook-nya ini 1,5, yang tebal ini adalah 0,5-nya D. Jadi ini udah standar. Ini K-nya.
Jadi poros plus pasak plus kopling, ini satu paket. Nih, jadi materi kita satu paket poros kopling. Nah, jadi kata kuncinya, Pak, kalian nanti untuk poros yang bisa hitung diameternya aman terhadap puntir, aman terhadap bengkok. Pasak juga paling tegangan bisa dirubah atau panjang. Jadi kesimpulan poros ini harus diameternya fixkan dulu. Kalau pasak boleh diganti panjangnya dan tegangan. Kalau kopling hanya tegangan. Jadi dimensi nggak ada. Kalau pasak bisa berubah dimensi mengenai panjangnya. Nih, jadi sudah ada ini diameter ya. Diameter bagian luar hub 2D. Panjang hubnya 1,5 ini L. Diameter lingkaran baut ini sudah ada. Jadi antara baut satu ke baut yang satu ini. Nah, yang ini disebut dengan D1. Ini diameter poros. D poros. Jadi ini adalah 3D1. 3D. Dia poros. Untuk bagian flank ini 4D. Tebal flank setengah. Udah ini udah standar semua nih. Nah, saya buka dari buku aslinya nanti. Biar kalian tahu. Jumlah baut disesuaikan dengan tabel tadi. Desain plank ya ada diameter poros, diameter luar hub, jumlah atau diameter baut. Oh ini bukan ini diameter baut. N jumlah baut ini. Maaf, ini salah. Ini jumlah baut. Ini diameter lingkaran yang di 3D tadi. Ini TF, itu tebalnya. Nah, yang kita coba nanti crushing baut dan pasak. Nanti ada tegangan geser untuk poros, baut, pasak, dan tegangan geser pada kopling. Jadi ini satu paket. Poros, pasak, plus kopling. Ya ini kembali lagi inti ceritanya ini. Ini torsi poros ya udah tahu. Kita asumsi porosnya ini pada poros berongga untuk diameter. Seolah-olah dia ada poros tapi berongga. Jadi yang D ini adalah diameter poros. D ini diameter hub. Jadi D ini ada diameter hub. Jadi udah dapat diameter luar hub biasanya diambil 2 kali diameter poros. Oleh karena itu dari hubungan di atas maka tegangan geser terjadi di hub dapat diperiksa. Jadi tegangan ini dapat diperiksa. Kesimpulan oke atau tidak. Panjang hub sudah ada standar. Desain pasak ya sudah kita pelajari minggu lalu. Desain proporsional biasa. Kemudian kita periksa kekuatan tegangan gesernya dan crushingnya. Atau bahan pasak sama dengan bahan poros. Maka panjang pasak dianggap sama dengan bahan poros.
Jadi ini bisa kita atur panjang pasaknya terhadap panjang hook. Selanjutnya untuk desain flank. Torsi ya kita tahu torsi adalah F kali R, di mana F ini yaitu tegangan, luas kali tegangan atau tekanan. Nah, di sini luasnya adalah lingkaran hub kali tebal, ini adalah luas. Tekanannya adalah ini, radius hubnya adalah ini. Jadi yang A kali tegangan adalah F. Radius hub adalah D/2. Jadi ini lingkaran, ini tebal adalah A. Dikali tegangan adalah gaya. D/2 adalah R. Jadi besarnya ada seperti ini. Jadi tebal flank biasanya diambil setengah daripada diameter poros. Jadi TF ada 0,5 D. Standar. Jadi kita cuma ngecek harga aja nanti tegangannya. Begitu juga untuk desain baut. Ya, desain baut kita coba tegangan geser dengan torsi. Nah, beban baut adalah F-nya A kali tegangan. A-nya adalah ini, tegangannya adalah ini. Jadi inilah gaya F-nya. Ini untuk satu baut. Kalau banyak baut, ya tinggal kita kali N aja. N jumlah baut. Tinggal ini satu baut. Kalau bautnya 4 kali 4, bautnya 6 kali 6. Ya, jadi udah kelihatan bahwa torsi kita dapatkan ini adalah A, ini tegangan, dapat F, D/2 adalah R. Jadi F kali R adalah torsi. Kita tahu bahwa F didapat dari A kali tegangan. Nah, ini bolak-balik mektek aja. Dari persamaan ini, diameter baut dapat diperoleh sekarang dengan diameter baut bisa dicek akibat crushing. Sama tegangan baut, yaitu ini luas bidangnya. Jadi ini adalah A crushing. Jadi diameter kali tebal. Itulah gaya yang memecahkannya. N banyak baut. Jadi jumlah baut sebuah ini kali tegangan, inilah gaya crushingnya. Ya, tinggal ke torsi. Kita masukkan. Torsi adalah F per D. F kali D. F kali R. F-nya adalah ini. R-nya adalah D/2. Jadi ini adalah F, ini adalah R. Selesai. Cuman kita ngecek mektek aja. Dengan ngecek mektek kuat atau enggak. Nah, dari sini kalian udah tahu. Desain sebuah cast iron. Ini torsinya sudah ada. Ini ada power. Ini ada RPM. Dapat torsi.
Dari gabungan ini dapat torsi. Faktor ya dikali 1,5. Berikut ini. Nah, sekarang dikasih bahan ini. Pasaknya dikasih bahan ini. Ini kasih ini nih. Ini pertanyaan aman nggak? Aman atau tidak? Kita hitung hitungannya. Ini ada power, ini ada RPM, nanti dapat torsi. Ini faktor keamanan dikali 1,5. Ini bahan. Standar, ukuran standar nih. Dari sini kita desain hook. Desain hook tadi dapat torsi ini. Dikali 1,5, maka torsinya dapat segini. Nah, torsi pada poros didapat ini diameter porosnya. Nah, karena ini 30,1 yang ada koplingnya ada 35, maka diambil 35. Jadi kita ada patokan D-nya adalah 35. Udah, inilah standar kita. Ini jadi standar ya. Udah. Jadi standar, nggak bisa diganggu gugat lagi. Tinggal kita membuat hooknya. Hooknya 2 kali D, 2 kali 70. Panjang hooknya 1,5, 52,5. Ini udah standar. Standar, nggak bisa lagi ganggu gugat 2 dan 1,5 tadi. Nah, dari sini kita lihat bla 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 bla, dapat tegangannya 34. Bahan yang diberikan 8. Berarti ini cukup aman. Jadi torsi lebih kecil dari tau yang diizinkan. Jadi ini aman. Ini aja. Ini aman. Untuk hooknya. Pasaknya kita cek. Sudah ada W-nya. T-nya sudah ada. L-nya sudah ada. Ya, kita cek dengan torsi. Didapat tegangannya ini. Nah, dari sini didapat harga tegangannya untuk TK. Tegangan cruisingnya ini 39. Berarti tegangan cruisingnya lebih rendah daripada tegangan cruisingnya. Mana harganya tadi? 80. Jadi ini cukup aman ini. 39 ini lebih kecil dari 80. Aman. Ini itu aja. Jadi bahan kita kasih. Aman nggak? Jadi kalian nanti ngitungnya berapa ketegangan, ya kasih gunakan bahannya lebih besar. Flanknya juga. Ini TF standar. Standar kopling. Besarnya ini. Kita cek dengan TF-nya 17,5. Maka cruisingnya berapa? Geser, bukan geser. Geser. Gaya gesernya berapa? 8. Berarti aman. Karena 1,6 lebih kecil daripada 8. Aman. Itu aja. Baut. Nah, baut ini maaf, ini nggak ada 3, ini 4 ini. Ini cek lagi ya, bautnya 4 ininya. Nah, ini 4. Ya, N-nya 4, maka didapat 6,6. 6,6 ini nggak ada. Yang ada
dari tabel. Kita lihat tabel. 66 nggak ada, yang kita lihat tabel. Yang ada M8 untuk 66. Jadi penyebutan baut nggak ada diameter sekian-sekian, ada M sekian. Nah, dari situ kita asumsi bautnya ini 140 untuk diameter luarnya yang itu. Ketebalan udah dapat 8 atau 10. Nih, ini baut tadi berapa tadi bautnya? 66 M8 nih. Ini bautnya nih. Nomor berapa itu? Diameter mirror baut 5. Ini kita yang kita pakai ini yang disebut dengan M8. Jadi penyebutan baut nggak ada diameter sekian, yang ada M8. Kalian nanti kalau ke bengkel, kalian udah masuk praktek bengkel ya, kerja bangku? Ada nggak? Ada, Pak. Sudah, ada, Pak. Jangan sekali-sekali yang minta baut diameter 6,6 ya. Nanti diketawain sama tool store-nya di bengkel. Kalau 6,6 buka tabel berapa? M8. Minta baut M8 ya. Nanti diketawain siapa ngajak teknologi mekaniknya. Ada nggak pelajaran teknologi mekanik kalian ya? Atau ditanya siapa ngajak elemennya. Jadi jangan sebut saya malu kalau kalian ngomong, Pak, minta tool store, minta baut yang diameter 6,6. Bingung dia. Lalu minta baut M8, mungkin dia udah ada stok. Jadi yang nyebutnya baut nggak ada disebut diameter itu. Karena baut itu adalah suatu standar. Jadi M8, M12, M10, jadi itu. Ini aja kelihatan. M8, M10. Jadi kelihatan dari MM ini. Jadi kalian bisa pembacaan baut tuh di sini. Nih, jangan lagi sebut baut diameter sekian. Ini membuat baca baut. Ini jenis baut, ukuran baut, bukan mau. Ukuran baut atau ball atau notch. Jadi minta M8, M10 ini. Nanti kalian juga mungkin nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke bengkel itu. Kalian nanti masuk ke bengkel energi, ke Irfan atau ke Wawan, Mas Wawan atau Mas Irfan. Pak minta baut M8, pasti ada. Tapi kalau Pak minta baut yang diameter 6, sekian, nggak ada. 6, sekian itu berarti bautnya cuma M8 yang ada, itu aja. Jadi jangan memalukan Pak Emir ya nanti ke elemen ke tool store. Nah, itu kira-kira contoh-contohnya. Jadi nanti sebut M8. Jadi bautnya pakai dengan M8. Itulah kira-kira. Jadi simpel pelajaran ini. Tapi patokan kalian harus hitung dulu yang fix dulu. Kalau diameter poros enggak fix atau enggak tepat, jangan harap bisa hitung pasak dan couplingnya. Atau bisa jadi itu kalau kalian satu paket ya.
Tapi kalau di lapangan diameternya sudah ada, tinggal kalian kalian kan di pabrik nanti, kalian kan bukan sebagai desain, sebagai perawatan. Nah, perawatan paling ganti pasak ya, udah standar, diameter bautnya sudah ada, diameter porosnya sudah ada, tinggal kalian cek kuat enggak. Kalau enggak kuat, kalian tambahkan kekuatan. Atau kalau ada kemungkinan kekuatannya masih bisa kalian gunakan panjangnya. Itu kalau untuk pasang. Tapi kalau kalian di pembangkit pasang turbin, terus dipasang kopling, ya paling kalian mengganti kekuatan. Karena dimensi baut, jumlah baut, ukuran kopling nggak bisa berubah. Ya. Jadi kalian waktu di kopling hanya bermain ukuran aja, kekuatan aja. Tapi kalau dipasak bisa kalian ganti panjangnya. Kalau tinggi, kalau nggak salah tinggi dan lebar itu udah standar daripada pasak. Simpel kok elemen mesin nih. Kalau apalagi kalian udah tanda petik udah paham dengan mektek, ya udah simple banget. Kira-kira saya kasih tugas tugas mingguan biasa. Ada pertanyaan dulu nggak? Contoh soal maupun teori ini. Nih. Oh ya, biar agak pede dikit, saya ambil buku aslinya aja kalau biar kalian tahu. Tuh, biar kalian tahu pasak mana kopling. Oke, saya coba nih. Ini buku aslinya saya ambil biar kalian pede dikit dari materi saya. Nih, biar pede dikit nih buku asli. Kopling bohong atau ini salah satu kopling juga namanya. Karena satu berputar, satunya berputar juga. Jadi nggak bisa satu berputar, satu enggak koplingnya. Nih. Ini juga kopling fleksibel. Iya, ini kopling juga. Banyak kan kopling. Ini kopling juga. Ini jarang. Untuk skala-skala kecil. Ya, main desainnya ya tetap desain standar semua. Torsinya sama. Untuk gaya gesernya sama. Ini kopling juga. Untuk kecil-kecil, unit-unit kecil. Ini desain pasak, sudah standar. Ini kopling juga. Diklaim untuk, ini koplingnya beda. Jadi, dipres. Jadi ini dikencengin. Jadi ini dikencengin. Dengan dikencangin. Maaf, udah kelihatan nih gambarnya belum? Tahu saya, udah ya. Kalau ini dikencengin, ini rapat, dia ikut berputar. Tapi sudah ada pasak berputar. Nah, ini juga kopling. Nih, biasanya kopling itu ini kopling plank. Yang happy duty. Ini diredam pakai pegas. Oh iya, kemarin kalian kulit ini ya, nggak ikut ini ya. Bagus banget kemarin tuh seminar tentang
apa, dari geodipa apa pokoknya pembangkit apa, malah bagus itu. Dikeluarin semua itu komponen-komponen elemen mesin, jadi bisa lihat yang realnya kalau kemarin ikut seminar online kemarin. Bakal nanti ada lanjutan, tanya aja Pak Cecep ya nanti yang ada seminar yang offline ya. Nah ini komponen-komponen itu ada poros, pompa, macam-macam, bantalan, itu banyak elemen-elemen mesin yang ada di Tuangi. Itu cocok ke pelajaran Pak Cecep nanti. Pak Cecep ngajar apa di kalian ya? Sistem kontrol, Pak. Oh, sistem kontrol. Oh, nah sistem kontrolnya yang nanti ke operasi pembangkitnya nanti. Sistem kontrol ya, feedback ya, feedback kontrol. Itu tanya Pak Cecep itu yang kapan ada training, ada seminar yang offline yang kata Pak Emil nerusin yang kemarin. Bagus banget, jangan nggak ikut kalian. Memang itu orang start energi, pokoknya yang berbau-bau energi lah pokoknya. Start energi pembangkit apa loh, salah satu bagus itu. Oke, lanjut saya itu sih. Nah ini kopling plank. Jadi dia nggak bisa copot karena disambung dengan baut. Ini sengaja saya ini sama juga kopling juga yang dikompresi. Jadi ini dibuat tekan biar rapat. Ini untuk skala kecil. Ini sama torsinya sama, hitungannya torsi, diameternya ada, L-nya standar, desain K-nya ada, sama. Nah, ini kopling flank banget. Nah, jadi yang ini untuk yang skala besar kalian ini. Nih, untuk biasanya untuk turbin ke generator. Ini biasanya pakai ini. Makanya kalian lihat aja nanti kalau ke KI, lihatin betapa besarnya kopling-kopling yang ada di turbin-turbin itu. Mungkin kalau turbin-turbin yang saya lihat dulu. Saya ingat-ingat. Kalau yang kayak panas turbin PLTU, turbin uap, turbin gas, yang mungkin agak sulit lah. Tapi kalau di turbin air, di PLTA kelihatan ini antara generator dengan turbinnya. Bisa kasat mata. Nih. Ini buku aslinya. Nih. Yang buku aslinya. Jadi saya ambil ini. Nih. Di hook. Panjang hook. Diameter baut ke baut. Diameter plank. Tebal plank. Jumlah baut. Ini kok ada baut. Ini. Nih, jumlah baut. Ada tabel bisa. Nih. Ini kalau yang diprotek di dalam antara baut dan murnya. Ini yang diprotek. Sama, hitungannya sama. Nih yang saya tadi. Kalau porosnya sampai 35, sampai 55, 4. Porosnya sampai 156. Porosnya 238. 390, 10. Lebih dari 390, 12. Jadi maksimumnya 12 berarti. Jadi nggak bisa kalian tambah mau 14, 16, nggak mungkin. Karena sudah ada standar ini. Tinggal gimana Pak? 12 rusak. N-nya 12. Masih rusak bautnya. Ya. Tegangannya
dinaikkan. Udah. Bukan jumlahnya. Jumlah baut nggak bisa karena udah standar. Naikkan aja. Itu aja kesimpulannya. Ini tebal. Sudah standar ini. Ini ada lagi, ini tanpa. Nah, ini tirus. Tanpa kepala baut. Jadi dia diputar. Nutnya diputar, dia tertarik. Jadi ini udah pengencangan. Ini sudah cukup diputar. Yang ini tertarik. Yang inilah yang disebut dengan tapering. Jadi untuk penahan kuatnya. Design coupling flange. Iya udah. Sama. Ini yang saya salin tadi. Ini desain yang saya salin. Buku aslinya. Ini. Iya. Untuk flange. Ini untuk ball, untuk baut. Ya, ini yang saya tadi nih. Contoh soal. Udah. Sama. Jadi aman nggak nih? Aman nggak? Tinggal kita lihat aja aman nggak. Nih, ini rekomendasinya. Sip. Ya, kan itu aja kesimpulannya. 3,4 dari berapa? Dari 8. Sip. 3,4 lebih kecil dari 8 megapascal. Iya. Itu aja rekomendasi kayak gini aja. Nih. Desain Passat. Sip. 39 dari 80. Iya udah. Itu aja kesimpulannya. Nggak ada itu. Jadi kira-kira itulah materi kita. Yang penting kalian pastiin dulu berapa besar jadi kalian ya tadi maaf ini poros itu balls tadi ya. Mana? Ya ini nih yang saya bilang tadi, yang aslinya ya. Jadi ini flange, turbin ke generator, ya sama. Baik, ada pertanyaan nggak? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, lanjutin soal kemarin. Nih. Ini aja, nih. Kemarin sudah ada menghitung ininya ya. Pasap nih. Nih. Rencanakan kopling dengan tegangan ini. Cruisingnya ini. Kayak gesernya ini untuk baut. Nih, tinggal cek. Sip. Atau no. Itu juga. Sip. Atau no. Jadi ini aman atau enggak ya?
Ya, kalau nggak aman, ya naikkan, jangan 30. Kalau nggak aman, jangan naikkan 20. Kalau nggak aman, naikkan dari harga yang ada. Itulah kira-kira tugas kalian ngelanjutin 3 minggu ini. Jadi 3 minggu itu dengan soal simultan. Jadi berikut hitung poros sama yang kemarin. Nah, hitung berapa porosnya, diameter. Lanjut ke kemarin ada pasar. Yang ini lanjut ke kopling. Kira-kira itulah materi kita, dan juga untuk UTS seperti itu. Jadi kalian nggak susah-susah amat kalau sudah ada mektek. Cari diameter poros, dapat diameter poros, dapat mengukur dimensi pasar, dapat mengukur keamanan baut, jenis bautnya aman atau enggak, dan juga koplingnya aman atau tidak. Jadi ini sebetulnya ini tugas minggu ke-8 jatuhnya dia. Ya, jadi ini tugas 67 678 digabung ya. Ini tugas minggu. Ya, jadi ada 3 minggu. Ini aja cukup sudah ini. Tugas minggu 6 7 8. Ya, 6 poros, 7 pasak, 8 kopling. Ya, jadi ini gabungan. Jadi 6-nya poros, jadi cukup satu aja ngumpul untuk tugas 6, 7, 8 yang sekarang aja. Jadi kalian bisa ngitung berapa porosnya. Ini dari sini kalian bisa menghitung pasak. Selanjutnya kalian menghitung kopling. Jadi ini minggu ke-6, minggu 7, minggu 8. Jadi cukup satu aja. Untuk UTS juga sama kayak seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kamera saya tutup dan mic saya mute. Baik, kalau enggak ya di chatting aja di Gmeet atau di grup WA kalau ada pertanyaan. Saya kamera off cam, mic saya mute. Baik Pak, terima kasih Pak.
Halo, halo.